Biasa anak muda, paham nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Amin ya Allah. Perkenalkan, nama saya Jujun Ramdhani dengan NPM 101214227 dari kelas C9 Manajemen angkatan 2021. Saya dari kampus Universitas Digital Teknologi atau disingkat jadi Digitech University. Di sini saya ingin menjelaskan sebuah dunia thrifting untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah komunikasi bisnis. Balik lagi ke topik, dunia thrifting sangat diminati oleh banyak kalangan, terutama kalangan anak muda maupun orang tua. Kenapa begitu? Karena bisa dikatakan definisi dari thrifting itu sebuah barang bekas yang diperjualbelikan oleh sebuah kalangan, yang dimana barang bekas tersebut bisa brand ataupun non brand. Tapi yang banyak diminati adalah brand dengan harga yang terjamin murah, dikatakan murah. Karena kan notabene ini thrifting itu sebuah barang bekas. Kenapa dunia thrifting ini sangat populer di Indonesia? Karena sejak tahun 1920 dunia thrifting sudah ada di Pasar Senen Jakarta, dan saat ini sudah sangat menyebar luas di seluruh Indonesia ataupun penjuru dunia juga masih banyak. Seperti di Amerika Serikat ada thrift store namanya Goodwill kalau nggak salah. Lalu di Eropa juga banyak, di beberapa negara juga thrifting ini sangat populer karena ketertarikan masyarakat terhadap produk brand, tetapi tanpa mengedepankan harga yang mahal. Mereka memilih harga yang murah. Ya nggak apa-apa, beli barang atau fashion brand dengan kualitas yang sama dan harga yang murah. Karena kan ibaratnya kalau dunia thrifting itu barangnya bekas, nggak ada yang baru. Dunia thrifting di Indonesia lebih populer dengan fashion seperti tas, terus topi, jaket, kaos, ataupun sepatu. Apalagi jaket seperti yang di atas. Nah, ini ada Chrome Hat, ada Off-White, ada Livewalk. Sangat banyak. Kenapa sangat banyak diminati? Ya karena dengan harga kualitas yang murah, mereka bisa dapat meningkatkan gayanya untuk memakai barang brand. Bisa dikatakan sebuah gengsi, apalagi di zaman sekarang generasi Z, mereka pada suka barang brand tapi mereka tidak suka dengan harganya. Maka dunia thrifting ini sebuah solusi bagi siapapun yang ingin mendapatkan barang brand walaupun bekas tapi kualitas bisa dijamin. Karena tergantung kita memilih sellernya bagaimana, tergantung kita bisa lobbynya bagaimana, dan kita bisa mendapatkan barang yang kita inginkan, tergantung pada kita sendiri. Apa keuntungan untuk bagi penjual? Keuntungannya sangat banyak. Bisa dikatakan keuntungan dari kita berjualan barang thrifting ini sangat cuan banget, sangat laba banget. Pokoknya ibaratnya kita dapat satu bal harga jaket itu sekitaran, jaket hoodie seperti ini sekitaran 5.500.000, yang udah mendapatkan 130 sampai 150 pieces. Yang namanya bal itu
adalah sebuah random beberapa dampak positif untuk thrifting jaket yang selama ini telah terjadi. Yang pertama, mengurangi limbah tekstil. Tentunya kalau kita produksi barang baru pasti menghasilkan sebuah limbah. Tidak terkecuali produksi kecil atau besar, pasti mereka menghasilkan limbah, dan limbah itu sangat mencemari lingkungan. Kalau bisa, nah thrifting ini mengurangi limbah lingkungan juga, karena kan notabene thrifting ini cuman kita beli dari luar negeri sebuah bal dan isinya banyak, dan kita tinggal memakai ataupun menjualnya, dan kita tentu jelas mengurangi limbah tekstil. Terus mendorong juga kreativitas seperti ini. Chrome pasti banyak duplikatnya atau premiumnya di luaran sana, bagi UMKM bisa dimanfaatkan karena kreativitasnya. Banyak art yang bagus untuk diperjualbelikan walaupun mereka notabene premium. Lalu menstimulasi ekonomi lokal. Dengan kreativitas pasti akan meningkatkan ekonomi lokal, tergantung kita bisa meningkatkannya atau tidak sebagai penjual gitu, ataupun sebagai produsen garment ataupun tekstil. Terus mendorong industri pakaian yang berkelanjutan, karena ini akan mendorong sebuah industri fashion di negara kita, terutama di Indonesia, yang sangat banyak dicari. Dunia thrifting ini ya makin meningkatkan ekonomi penjualnya juga gitu. Lalu meningkatkan kesadaran lingkungan terhadap limbah tekstil. Banyak sekali manfaatnya dan bisa dikatakan sebuah dampak positif. Tapi dampak negatifnya apa? Kalau terlalu banyak, ya mungkin kalau misalnya produk lokal kita belum bisa bersaing, ya akan mengalami penurunan. Bal itu emang isinya random, tetapi kita bisa mengolahnya. Kalau di bal itu ada 3 bagian. Yang pertama ada kaki, ada kepala, ada badan. Kaki ini ibaratnya yang non brand dan mereka lebih ke polos ya. Jadi kalau misalnya bisa dijual, bisa di pasar tumbah kita bisa menjualnya secara offline store ataupun online, dan masih laku juga di online store, mungkin di live ataupun di Shopee dan marketplace lainnya. Terus ada badan juga. Badan ini kisaran harganya tuh rank tengah ke atas, jadi ibaratnya brand Uniqlo itu masuknya badan, terus GAP itu masuknya badan. Terus ada juga kepala. Kepala itu ibaratnya brand atas seperti Chrome, AP, terus ada Reebok, ada Off-White, ada Nike, Big Boss. Pokoknya kepala itu yang harganya emang agak tinggi, tapi tidak setinggi harga baru. Jadi kalian tuh bisa mendapatkan barang yang bagus dengan harga 5,5 juta, mendapatkan satu bal hoodie dengan jumlah 130 sampai 150 per bal hoodie. Tapi ada juga CN yang jumlahnya 200 dengan harga 5,3 juta. Itu pun bisa didapatkan banyak brand juga, tergantung kita bisa memilihnya, karena kan bal itu random dan bal itu kita tidak bisa nebak. Tapi sepengalaman saya bisa dipastikan ketika kita mau mencari bal, saya ada salah satu caranya. Terus ada apa lagi di dunia thrifting itu namanya nge-thrift. Paling laku nge-thrift karena mereka ada penjual yang menjual barang brand dengan harga mungkin rataannya 80, kita bisa memilih brandnya. Seperti ini Chrome ini dapat dari thrift, karena membelinya dengan harga murah, kita jual lagi dengan harga agak di up lebih tinggi lagi untuk mendapatkan cuan. Jadi bisa dikatakan dunia thrifting ini sangat cuan bagi bagian orang yang tahu dan melihat potensi yang ada. Walaupun saat ini sedang dilarang, tapi dunia thrifting ini sebenarnya tidak dilarang di seluruh dunia, karena Amerika juga notabene negara yang dengan siklus ekonomi yang tinggi, pendapatan negaranya tinggi, mereka masih menjalankan dunia thrift juga, tidak melarang seperti di Indonesia.
tetapi kalau di Indonesia dilarang, nggak tahu alasannya seperti apa. Sangat 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 tidak logis bagi saya pribadi. Selain itu ada juga saya sudah mewawancarai salah satu konsumen tentang dunia thrift. Oke, lanjut ke video selanjutnya. Selamat pagi Adimas. Selamat pagi Kak Jujun. Sebelum nama saya Jujun Amani, dan saya ingin mewawancarai sedikitnya tentang dunia thrift, terutama tentang perilaku konsumen terhadap dunia thrift ini. Oke, boleh. Pertanyaan yang pertama, bagaimana dengan kualitas jaket bekas ataupun second yang pernah dibeli di dunia perthriftan ini menurut Adimas? Menurut saya sendiri di dunia thrift tuh ada plus minusnya sih Kak. Yang pertama kita bisa dapat yang benar-benar brand bagus, yang brand-brand luxury gitulah di dunia thrift ada istilahnya. Terus dari kualitasnya juga lebih mungkin karena brand kenapa sih? Jadi. Saya pribadi menjual 3 barang atau 3 jenis bal. Ada jenis kaos, hoodie, dan crew neck. Crew neck di kisaran 5,3 juta, hoodie di kisaran 5,5 juta, dan bal kaos itu sekitaran 10 juta. Bal kaos isinya itu 500 pieces. 500 pieces bisa dibayangkan kalau dibagi 10 juta. 10 juta dibagi 500 pieces itu HPP-nya udah 20.000. Sedangkan kita kan nggak tahu nih si bal itu ada brand atau enggak. Ketika kita udah dapat HPP 20.000, kita bisa menjual 25, udah mendapatkan apa. Dan ketika kita dapat brand, kita bisa menjualnya lebih tinggi. Bisa dibayangkan potensi cuannya. Nah, seperti itu. Menurut saya tiga-tiganya cuan, tergantung kita bisa mengolahnya, kita bisa menjualnya, kita bisa melobinya. Jadi bagi kalian yang ingin menjual barang thrift, hoodie, CN, kaos, ataupun topi juga kita ada topi. Nah, pokoknya bisa ke Jujun Ramdhani, bisa ke saya. Nanti tokonya saya review ataupun jelaskan ya. Inilah masih menjadi rahasia publik karena sekarang dunia thrift sedang digoyangkan oleh pemerintah. Gak apa-apa dunia thrift bergoyang, yang penting tetap jalan. Lalu kita juga membuka bentuk kerjasama. Entah kalian ingin menginvestasikan uangnya, bingung mengolah uang, bisa menginvestasikan uangnya kepada saya dan toko saya untuk diolah menjadi barang dan dijualkan oleh saya. Dan itu pun juga kalian akan mendapatkan persentase dengan bentuk kerjasamanya secara hukum, ataupun kita bisa tanda tangan secara materai juga. Intinya kalian yang ingin bekerja sama boleh menghubungi saya. Begitulah potensi cuan yang ada di dunia thrift, saya sudah jelaskan. Baik, segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila saya ada salah kata, salah perbuatan, ataupun salah informasi. Mohon maaf. Saya Jujun Ramdhani pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.